Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video aksi nyata modul 1.4 Pemahaman dan penerapan budaya positif pada SD Negeri 2 Cilangkap. Saya Susmiati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Sebelumnya izinkan kami untuk menyapa kepada yang terhormat Ibu Rosalia Rianti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cilangkap. Yang kami hormati Ibu Susmiati SPD selaku pemateri pada kegiatan pagi hari ini, serta Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Cilangkap yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara pemahaman dan penerapan budaya disiplin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam lalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sapaannya di yaumul akhir. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga adalah pemaparan materi, acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Cilangkap. Kepada beliau Ibu Rosalia Rianti SPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susmiati SPD CGP atau calon guru penggerak angkatan ke-11, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Cilangkap yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan dari calon guru penggerak yaitu Ibu Susmiati SPD tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bu Susmiati SPD yang sudah menyiapkan berbagai hal atau sesuatu hal untuk terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Kami hanya bisa mendorong, kami hanya bisa mendampingi untuk suksesnya Bu Susmiati SPD
mengikuti berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan dalam CGP Angkatan ke-11. Monggo yang lebih tahu Bu Suryati sendiri, kami dan teman-teman hanya selalu membantu, bisanya membantu semua kegiatan dan kami akan selalu membantu. Mudah-mudahan untuk kegiatan CGP ini yang selama kurang lebih 6 bulan bisa terlaksana sesuai dengan harapan yang selalu Bu Suki harapkan. Di dalam waktu 6 bulan ini monggo dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan memang untuk kegiatan CGP itu sangat menguras tenaga, pikiran, mental, perasaan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bu Surmi selalu diberi kesehatan, keselamatan supaya bisa mengikuti kegiatan CGP Angkatan 11 ini dengan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ini banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada penata acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rosalia atas sambutan yang telah disampaikan. Acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada beliau Ibu Susiati SPDSD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cilangkap, yang saya cintai Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Cilangkap, yang kami hormati pula semua warga SD Negeri 2 Cilangkap. Terima kasih kepada semuanya yang sudah datang dan menghadiri acara diseminasi saya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Tak lupa pula kita semua mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedepannya masih banyak sekali kegiatan dan kita diberi kesehatan. Allahumma pertama-tama saya akan menyampaikan maksud tujuan saya di sini. Di sini saya belajar dari bulan Juli. Saya memasuki bulan ketiga sebetulnya, awal ketiga. Saya sudah melalui ada satu materi, satu modul, yaitu modul 1 sudah selesai, alhamdulillah, dan ini adalah modul kedua yang baru awal. Dan ini adalah tugas saya untuk pemahaman dan pemaparan budaya positif. Di sini ada tulisannya SD Negeri 2 Cilangkap, karena memang saya alhamdulillah akhir ini melakukan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelum saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dan juga apa yang akan bisa kita lakukan bersama-sama, saya minta maaf nanti juga banyak sekali saya minta tolong lagi ke depannya Bu, bukan hanya kali ini, dan juga kegiatan di kelas ini juga melibatkan semua Bapak Ibu guru. Terima kasih. Saya lanjutkan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua peserta destinasi program aksi nyata budaya positif. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Tujuannya yaitu tujuan destinasi, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungannya yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kata-kata kolaborasi guru. Jadi, Bapak Ibu guru, semua keberhasilan sekolah itu harus berkolaborasi, bukan hanya kepala sekolah saja, bukan hanya guru saja, tapi semua harus ikut bertanggung jawab dan saling mengisi dan juga saling menguatkan. Capaian umum, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan adaptasi tentang praktik disiplin dalam pendidikan untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini adalah capaian umumnya. Kemudian capaian khususnya. Capaian khusus mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalam terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Selanjutnya yaitu bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan kebutuhan sosial dan murid. Coba Bu Guru dan Pak Guru, kita akan membuat sebuah karya nyata, aksi nyata di sini. Saya minta tolong Bapak Satei maju ke depan dan Bu Linda. Cobalah, ini monggo ke depan. Bu Linda di ruangan ini pasti mempunyai sebuah benda yang sangat berharga, sangat penting Bu Linda. Dan Pak Satei itu menginginkannya. Iya, menginginkannya. Coba tolong digeser kemana? Benda yang paling berharga menurut jenengan mana? Berharga mana? Di sini ini adalah Bu Ida. Di Bu Ida nih. Berarti Anda adalah mempunyai berharga. Bagaimana caranya jenengan mempertahankan, dan B itu sampai ini saya. Iya, monggo dibaca kemarin membujuk Bu Wida. Apakah yang ada di tanganku itu? Apakah boleh aku minta? Oh tidak. Ayolah, aku pengen melihatnya loh. Oh nggak boleh Pak. Nggak boleh kok. Ini saya kasih kota, mau apa tidak? Tapi di sini sambelnya lebih banyak. Tolong lah, aku pengen lihatnya. Ayolah. Ini feedbacknya apa? Kalau ini buat kawasan, aku dapat apa? Ininya aku harus mendapatkan dalam itu. Ya, masa aku masih dengan cuma-cuma? Pokoknya apa yang aku minta harus aku dapatkan. Boleh apa tidak? Usahanya apa dulu? Usahanya memaksa. Boleh apa tidak? Kalau nggak boleh, Nggak boleh. ingin tahu amin? Nggak bertahan. Ayolah, aku minta barangku boleh tidak? Saya takut sama Pak Ahmad. Kita berserah di lapangan.
Yang ini kamu dapatnya barang itu Mau ditukar sama apa? uang 100.000, 110.000. Tapi ini sebenarnya gimana ya? Saya tidak berbagai ayo aku minta Nggak mau Pak. 115.000. Nanti kalau pacar saya di sini gimana Pak? Tolong, aku minta barangku, boleh tidak? Bapak sampai tidak Winda. Terima kasih tepuk tangan Bapak sampai tidak Winda. Iya. Selain jago mengajar di kelas, ternyata juga jago berakting ataupun dari begini Bapak Ibu, ada pun hubungannya dengan tadi yang praktek yang telah kita lakukan, yaitu pada dasarnya anak-anak mereka ibaratnya anak-anak di Bapak Ibu, anak Winda dan anak Sampai. Nah, mereka itu mempunyai interaksi terhadap satu anak itu menginginkan barang anak yang lain. Di sini tadi Pak Sampai dengan berbagai cara, ada minta mengasih uang, tadinya baik-baik dulu, merayu-rayu, kemudian dikasih uang tetap tidak mau. Dan tadi yang terakhir yaitu ada mengkel, Mbak Ibu tidak mau mengkel, itu juga cerminan dari keseharian kita Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak kita itu sebetulnya seperti itu. Mungkin kalau ada yang gelut karena rasa badan, kita kan begitu ya. Ataupun dengan ada juga yang kasih uang karena ingin melakukan anak yang lain seperti itu. Jadi di sini intinya pendidikan diibaratkan persemaian benih padi, pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuh padi dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur, mengganggu hidup teman pada tanaman padi dan lain sebagainya. Petani tidak dapat merubah padi untuk tumbuh menjadi tanaman lain. Maksudnya di sini adalah jadi seseorang kayak guru seperti kita menyelesaikan masalah itu juga tidak sama nih. Ada yang memang kita karena anaknya nakal ataupun sebenarnya nggak ada anak nakal di kurikulum merdeka, adanya itu anak yang belum menemukan guru yang tepat, pokoknya guru yang belum tepat untuk siswa tersebut. Jadi memang seperti itu solusinya banyak. Kalau anaknya seperti ini, solusinya seperti ini. Contoh misalkan anak yang cengeng, itu cenderung introvert, kita juga lebih harus sabar menghadapi supaya dia itu lebih pendek menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun anak yang over pede, terkadang itu memang kita bisa memberikan treatment kepada dia, memberikan kepercayaan, akan tetapi selalu diingatkan jangan sombong dan sebagainya. Diberi contoh-contoh juga untuk anak-anak yang biasanya overpede itu jadinya seperti ini. Begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dari uraian tersebut kita dapat menyampaikan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bersama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh dari karakter-karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Saling berhubungan ini Bapak Ibu. Murid bukanlah tabur rasa atau kertas kosong. Nah, di sini pergeseran paradigma yang dulu kita pelajari ternyata sekarang saya mempunyai pemahaman baru yang dulu murid adalah kertas kosong. Bagaimana kita menulisnya, menggambarnya, dan sebagainya, itulah nanti anak dewasa. Ternyata setelah sekarang itu berubah menjadi paradigma baru. Murid bukanlah tabula rasa
memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kita sebagai pendidik hanya bertugas menebarkannya saja, menuntut mereka berkembang sesuai dengan bakat dan potensi yang sudah dibawakan. Ini umur, yang dulu kan kosong, ternyata ada yang kosong, ada yang sama-sama dan begitu. Murid adalah subjek pembelajaran pendidik. Murid adalah subjek pembelajaran. Pendidik adalah pamong yang hanya bisa menuntun dan membimbing mereka agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan keunikan dan keistimewaan mereka sendiri. Janganlah kita memaksa untuk berkembang sesuai dengan yang kita inginkan atau keinginan kita. Nah, di sini insya Allah Bapak Ibu dan Ibu Jemaat sudah seperti itu. Tidak mungkin kalau anaknya hobinya melukis kita paksa untuk menari atau sebaliknya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sebagai pendidik kita harus dapat menumbuhkan budi pekerti dalam diri setiap peserta didik dengan menjadi role model bagi mereka. Guru harus bisa menjadi teladan yang baik agar mereka meniru apa yang kita lakukan tanpa harus memaksanya untuk menjadi apa yang kita inginkan. Tujuan pendidikan untuk segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, jadi saya, kita semua nih. Namun kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stephen R. Covey. Ini dari yang saya pelajari dari kita kuliah ada pemahaman pembelajaran dengan teori Piaget, Ibu, behavior dan sebagainya. Ini kemarin juga kita singgung apa itu Piaget, apa itu behavior, pengembangannya ke sini. Ternyata memang berkembangnya alam, zaman itu jadi menemukan penemuan baru. Pembelajaran paradigma baru. Ini yang tadi hubungannya gitu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil kerajaan manusia. Nah, di sini Bapak Ibu. Coba semuanya bernyanyi pelajar Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu sebetulnya sudah sangat melekat. Anak-anak itu bisa berbuah dibanding kita. Terima kasih. Itu adalah lagu-lagu profil belajar Pancasila. Mereka sudah tahu Bapak Ibu seperti ibu-ibu guru yang senang mengajarinya di kelas. Tapi kita juga harus memahami apa itu gotong royong, apa itu mandiri dan sebagainya. Kita dituntut sebagai guru di kelas itu bukan hanya memberikan teori, tapi setiap tindakan ini mandiri, ini gotong royong itu harus dijelaskan Bu. Misalnya kerja kelompok kita langsung mengajak ke profil belajar Pancasila. Ini adalah bentuk profil belajar Pancasila dari gotong royong. Ayo masuk ke depan, jalan sendiri-sendiri, mandiri. Kemudian global misalnya kita kenal banyak budaya dan sebagainya. Seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Dilanjut lagi. Disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan,
dari Dr. William Besa. Perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon teori kontrol. Berarti dari sini nanti transisinya ke sini. Coba realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, contohnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kalau ada orang lain bisa mengontrol saya, ya sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah bola, model berpikir menang gitu. Intinya dari setiap manusia itu memang berbeda. Jadi bagaimana kita menyatukan pandangan menjadikan sebuah alur yang sama. Apakah angka disiplin? Mari kita bersama-sama. Berasal dari bahasa Latin discipline, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang dari potensi melalui sebuah tujuan apa yang dihargai. Kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Harus mengapa begitu? Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perubahan memiliki satu tujuan. Ini dari William Besa pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi instruksinya adalah akan diinginkan. Ini dari Jane Goodall. Jadi teori-teori dan diimplementasikan di zaman sekarang ternyata banyak kesamaan, dan juga ada teori juga yang memang sudah tidak relevan di zaman sekarang. Nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang tadi kita bernyanyi bersama Bapak Ibu, beriman, berakhlak, Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpikiran global, bergotong royong dan kreatif. Di sini sebenarnya kalau bernalar kritis itu sekarang ada yang kritis, ada yang sampai apa itu? Bukan bernalar kritis, tapi mereka itu mencoba untuk mengutarakan pendapat, tapi memang karena pergeseran zaman terpengaruh internet, jadi mereka itu mempunyai pemahaman baru yang mencoba mereka sampaikan, tapi yang sedang miris itu adalah attitude-nya. Jadi agaknya begitu. Itu memang menjadi isu nasional bahkan global. Negara-negara berkembang menjadi maju itu krisis attitude gitu. Itu memang menjadi PR kita bersama begitu Bapak Ibu. Jadi kita juga mengakali sendiri memang bimbingan kita juga seperti itu. Jadi pada ke depan memang ini menjadi konsentrasi yang lebih dibandingkan hanya kecerdasan intelektual gitu Bapak Ibu.
Makna hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman dan tidak diberikan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah di sini, pokoknya kalau ada kata-kata hukuman, kita itu harus sangat menghindari, baik itu melebeli anak ataupun dengan apalagi perbuatan ibu psikis itu kan melebeli anak dengan verbal. Tapi dengan perbuatan mungkin kita jewer ataupun kita juga berkelak begitu. Tapi insya Allah tidak seperti kita. Konsekuensi. Nah, makna dari konsekuensi adalah konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensinya kan kemarin berarti menjebak misalnya. Itu kan sudah tahu ibu, bukan hukuman. Jadi tipis sekali perbedaannya. Selanjutnya itu ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini sebetulnya gongnya di sini. Dari 1, 2, 3 ini gongnya. Nah, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Mbak Bosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Rasem Bosen tahun 1990. Di sini ada dua versi hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada dua pandangan dari hukuman dan konsekuensi. Bisa dilihat di Bapak Ibu, contohnya ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi, konsekuensi logis. Misalnya membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Nah, seperti tadi, contoh simpelnya hukuman, misalnya anak tadi ya Bu datang terlambat ke sekolah, kita memberikan hukumannya dengan disuruh berdiri di depan, nanti akan teriak dalam jangka waktu lama sampai sudah lulus. Aku kan melihat guru khusus ini orang maju banget, orang jamblang berjunjung sikilnya satu begitu kan? Itu jadi menjadi memori yang tidak baik. Contoh seperti itu, misalkan ini konsekuensi logis, berarti ini kan tadi hukuman, ini konsekuensi. Contoh datang terlambat, akhirnya dia kan sudah ada peraturan, kalau yang datang terlambat besok mengerjakan PR double misalnya seperti itu. Tapi itu sudah diserahkan dulu ya. Beda dengan hukuman kan tiba-tiba sekarang pakai gurunya. Jadi dengan cara apa ya langsung spontan. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensinya kamu akan seperti ini, kalau kamu seperti ini, seperti itu. Iya Bapak Ibu, biasa saja nih. Ya. Alfihor mengungkapkan baik penghargaan merupakan hubungan adalah cara-cara mengatur perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajarannya yang sesungguhnya dari pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang dirinya sama dengan menghukum seorang. Sudah tidak usah diulang balik lagi. Yang namanya hukuman itu sebelumnya itu negatif karena kita bukan di ranah masyarakat, tapi kita di dunia pendidikan. Jadi hindari hukuman yang ada kita mengingatkan konsekuensi ataupun nanti kita akan menjelaskan tentang restitusi. Karena kita
masih dalam dunia pendidikan. Kalau hubungan itu kan ada di masyarakat di kelas dewasa seperti itu. Mari kita lanjut. Abi berangkat ke sekolah tepat waktu karena takut mendapat hukuman. Nah, di sini hukuman begitu. Jadi mereka itu punya anak-anak takut gitu. Beda dengan konsekuensi. Oh ya, aku kan konsekuensi tidak hanya negatif loh, Ibu. Konsekuensi biasanya pengennya memberikan PR kalau yang basic gitu loh, Ibu. Mengumpulkan yang basic nanti akan diberi nilai lebih begitu. Jadi ada kesadaran. Beda dengan hukuman nih. Susi selalu mengerjakan tugas dengan baik karena ingin mendapatkan hadiah. Ini juga sebetulnya tidak baik karena dia hanya mengejar dengan hadiahnya tersebut tanpa mempunyai dorongan dari hati masing-masing. Aku pengen pintar, aku cuma pengen pintar bukan karena hadiahnya seperti itu. Ani berangkat ke sekolah tiap hari karena menyadari dia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk bekal di masa depan. Ini sebetulnya yang diharapkan oleh kita semua sebagai guru, baik guru atau kita sebagai orang tua. Gitu. Mari kita lanjut. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi dua-duanya ini semuanya gagal. Mari kita semua bisa tahu. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa. Seperti waktu saya tadi, murid menyembunyikan kesalahan, jadi tidak jujur deh. Murid menjadi rendah diri. Jadi karena dari hukuman itu konsekuensi, bukan diulangi. Dari hukuman itu akibatnya itu luas. Mereka masih positif dan ini, kadang ini yang kita terjadi menyembunyikan kesalahan itu tidak jujur. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai. Penghargaan itu sebetulnya tidak semuanya efektif. Tadi dia menghargai kalau paksanya ini dikeras dengan permen misalnya seperti itu. Kalau tidak ada permennya lempar, tidak mau belajar. Terus merusak hubungan, berarti tidak ada lagi asih. Itu hanya kayak semacam apa yang dicari ataupun misalkan kalau yang masuk itu begitu utama kan bangga, kayak bangga tanpa memilih bahwa ini langsung saya sebagai murid tapi harus belajar dengan baik begitu. Maupun hasilnya ini misalnya, nah ini ketika belajar memang kita diharapkan untuk tidak melebeli ranking Bapak Ibu. Kalaupun orang tua ingin taruh ranking boleh, tapi privasinya dijaga. Kecuali memang orang tua tersebut bayar sendiri silakan. Mau minta tolong Bapak, anak saya kelas 4 itu sebenarnya nomor berapa? Itu boleh tahu untuk evaluasi sendiri dan orang tua. Di depan itu sebenarnya boleh begitu Bapak Ibu. Saya pun di sini masih ada anak gitu Ibu. Mungkin ada alasan lain saya belum kalinya begitu Bapak Ibu. Nah konsekuensi dari sisi tadi ini kan dari sebelah memang ya. Sebelah sini berarti ini yang adalah konsep di sini dengan identitas sukses. Tadi kembali sukses. Pengakuan jangka penguatan ini masing-masing penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, mulut mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Coba kita yang hafal sekali. Aku omongnya saya tidak kembangkan di dalam. Saya dia tidak ini. Paling juga tugas orang, gitu kan? Jadi terbuka nih, duduk, langsung. Jadi makanya ini usah, gitu kan? Tapi kalau kita sebelum melakukan segala kegiatan kita memberikan konsekuensi dulu tahu. Setiap kali anak yang tidak taat masuk sekolah nanti akan mengerjakan tugas-tugas. Dia kita semua ada di sini. Kenapa saya kok lambat, gitu kan? Dia dengan ujuk-ujuk, dukung. Kalau saya ada kemarin dulu,
tidak langsung dari dunia. Jadi si anak itu tahu ada kesepakatan bukan? Iya, misalkan ada alat yang tidak kaku di kelas, ada konsekuensinya. Nanti dia sendiri kalau sudah selesai. Dengan hukuman di luar dari kesepakatan, ada tidak kaku sendiri. Oh, baik. Tidak kaku, itu pasti jadi. Apa dia sendiri? Tapi kalau lagi itu sudah ada. Oh, belok yang namanya lewat seperti itu. Seperti ini restitusi bertanggung jawab untuk berlaku fokus pada pengusahaan masalah dan hanya boleh menghargai dirinya bersama. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, di antaranya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, ini adalah tingkatan terrendah dari motivasi. Nah, di sini kalau dihukum, kerjanya kok hal yang paling rendah. Ya, jadi bukan karena dihukum, harus saya karena ingin memberikan yang terbaik motivasi diri. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi, misalnya udah sampai ayah film PR semua beli permen gitu sama Pak Sampai, bukan karena dia yang nilai, bukan, tapi hanya karena ada imbalannya begitu. Untuk yang selanjutnya, untuk menjadi orang mereka inginkan mendesain dan begitu dari yang mereka suka harus melakukan diri karena sadar. Nah, ini yang kita harapkan. Apapun yang mereka harapkan, baik dalam sekolah, belajar, berinteraksi dengan teman, itu karena sadar diri. Nah, di sini kayak kita Bapak Ibu, bagaimana cara? Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu keyakinan Tuhan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan Tuhan? Ternyata Bapak Ibu, kenapa? Kenapa harus keyakinan kata-katanya, bukan peraturan? Sedikit ya Bu, tapi saya juga tidak tahu benar atau salahnya. Oke, mau izin menyampaikan kalau peraturan itu seolah-olah kita dituntut untuk mematuhi apa yang ada sesuai dengan ketentuan itu. Tapi kalau keyakinan itu lebih ke sesuai dengan hati nurani, aku yakin itu lebih baik, jadi dilakukannya itu lebih ikhlas. Kalau peraturan itu dituntut, menurut saya seperti itu. Luar sekali jawaban, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Ina. Memang seperti itu. Jadi memang yang namanya peraturan itu ada di lingkungan, ada di sekolah, ada di mana-mana. Kita kan sosial, jadi ada aturan yang diikat, gitu. Dan kalau keyakinan, mereka itu memang betul seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ina, timbul dari diri masing-masing, sadar, terus kita implementasikan, kita yakini bersama, kita sepakati bersama, makanya tidak beban. Oke, Bapak Ibu. Jadi mereka mempunyai keyakinan masing-masing dan menjadi sebuah kesepakatan bersama. Nah, peraturan dan keyakinan jelas seperti tadi yang Bapak Ibu. Peraturan selalu kembalikan ke tempatnya, berarti bentuknya adalah keyakinannya yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain karena mereka yakin dengan anak itu harus saling menghormati atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran nilai. Coba, ini kalau ini sebenarnya Bu, menghormati orang lain berkomitmen betul, maksudnya menghormati orang lain. Yang lain kan sudah pada datang, jadi kan menghormati berkomitmen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat 15 menit sebelum dimulai kita berangkat. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Karena memang kekerasan itu cenderung untuk terjadi negatif, tidak nyaman begitu. Dilarang menggunakan narkoba karena kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, disiplin boleh. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau
koridor. Jadi keselamatan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas ada banyak sekali prosesnya. Mempersiapkan warga sekolah atau murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Peraturan yang disepakati oleh sekolah. Jadi kita itu pertama itu mendiagnosa. Apa itu? Mendiagnosa, misalnya contoh ini adalah kesepakatan keyakinan kelas di masing-masing. Kelasnya Mas sampai ini dengan Bu Yuli dengan Bu Ida mungkin ada yang sama Bu, tapi ada yang tidak. Terutama lebih ke jenjang pendidikan, lebih ke jenjang umurnya begitu. Jadi dia diagnosa mungkin dengan bidang pertanyaan apa yang tidak kamu sukai, apa yang kamu sukai, terus dan sebagainya. Itu didiagnosa, kita lempar pertanyaan, anak-anak bebas menjawab dan sebagainya. Kita lanjut. Nah di sini sebetulnya sudah banyak sekali contoh keyakinan kelas yang kita ketahui ya. Nah di sini ada kalimat negatif dan ada kalimat positif. Ini adalah contoh kata-kata kalimat ibaratnya. Contohnya kayak contoh saya yang sudah melakukannya misalnya ya. Ternyata anak-anak itu membuat kalimat berdasarkan curahan yang paling jujur. Itu kalimatnya itu semuanya rata-rata Bu, ada yang positif, rata-rata adalah kalimat negatif. Maka karena ini adalah keyakinan kan berarti ada perasaan ya Bu. Jadi dari diri sendiri, rata-rata sendiri menyentuh perasaan ya. Jadi kan setelah itu terjadi, itu oh ya jangan seperti ini. Jadi berbeda dari ukuran. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Berarti kan kayak keras gitu ya Bu, tidak menyentuh hati. Berarti kita coba membuat perubahan menjadi kalimat positifnya yaitu misalnya tadi ini yang positif ya. Itu negatifnya Bu. Ini yang negatif. Nih. Berarti kita menjadikan positif. Jangan membuang sampah sembarangan. Berarti seperti apa Bu kalimatnya? Buang sampah. Siap. Ini keren luar biasa. Maka sampah pada tempatnya. Yang kedua Bu, tidak berantem. Saling menyayangi, sayangi teman begitu. Kalau sayangi teman kelas 1, kelas 4 saling menyayangi. Kalau saya sama, ya cintai, ya, saling menyayangi atau sayangi teman. Selanjutnya Bu, dilarang terlambat. Betul. Yang selanjutnya tidak boleh saling mendahului. Budaya antri tertib harus mungkin. Jangan merusak punya. Ini selanjutnya tidak boleh mengantuk. Tidak boleh mengantuk berarti itu priwing gitu. Oke, berarti istirahat yang cukup bekal biar nantinya tidak ngantuk. Tidak boleh menyontek. Betul, tidak boleh menyontek. Seperti kata-katanya sih supaya bosannya ada kata itu nggak salah, nggak salah gitu. Jadi Ica, itu apa salah? Dia berkata seperti itu sih. Kemarin ya, bukunya apa salah? Oh, itu sebetulnya. Tapi kalau dia kurang bangga, tapi memang gitu. Tidak boleh menyontek. Apa Bu? Mandiri boleh ataupun jujur deh sebetulnya kan jujur begitu. Jangan memanggil nama orang tua. Ini ngomongnya anak kelas 2 terutama. Saling menghormati ya itu cara ini menghormati. Terima kasih selanjutnya di sini kemarin saya sudah mencoba di sini. Tadi kata-kata itu sebetulnya Bapak Ibu dari mereka menulis walaupun kelas 2 kan kata-katanya belum
begitu banyak nih aturan pembahasannya, tapi saya mencoba menyebarkan ini apa namanya, terus mereka bebas pokoknya itu tidak ditulis nama, silahkan kamu tulisnya apa, kamu tidak suka apa, kamu nah di situ dua, poinnya itu dua. Satu, hal-hal negatif yang tidak disukai, kemudian saya ubah kata-kata yang menjadi positif, dan satu lagi hal positif yang disukai, kemudian itu menjadi sebuah kesepakatan. Begitu Bapak Ibu. Nanti ke depan mungkin ini juga masih kemarin ya Bu Yuli yang saya minta foto itu sederhana sekali, saya juga belum begitu maksimal karena saya juga masih meraba-raba dari itu. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu ini bertahan hidup, cinta kasih, memiliki dan dimiliki. Saya ngomong apa Bu ya? Kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Itu Bu diwawas, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Tekor, penguasaan. Jadi memang ingin menguasai baik maksimal itu belajar ataupun menguasai hal yang baru atau satu lagi menguasai murid. Ya, bukan kita melakukan murid, tapi bagaimana kita menguasai bisa menjadi guru yang baik, biar kita jadi fasilitas murid sesuai dengan karakternya masing-masing gitu. Kebebasan, ini kan ya memang ada aturan, ada teman dan sebagainya, tapi sebenarnya manusia ini punya bebas karakternya. Tapi tentunya kan kita bersosial, kalau kita mendidik bebas yang mempunyai aturan, kesenangan. Ini Bu, ini dari salah satu. Nah, ada yang tidak boleh kalau kita memprogramkan untuk kecil, boleh Bu. Bahkan memang kata pembimbing saya, jadi kewarasan begitu ya. Kewarasan itu sekarang menjadi kebutuhan pokok Bapak Ibu. Jadi apa artinya? Padahal kalau melihat badannya sehat, tapi manusia membuat malas gitu. Bahaya lagi ikuti roster ini, bahaya itu Bapak Ibu. Dan kalau dijelaskan dalam 1 jam dilanjutin. Nah di sini saya punya video ngomong Bapak Ibu. Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan
Maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu yang menyelamatkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi sekilas kita menyaksikan tayangan film pendek. Di situ dua karakter, dua orang, satu kasus sebetulnya sudah kita lihat. Satu masalah yaitu masalahnya bangun terlambat. Tapi tadi dilanjut dari yang kita lihat, yang pertama mereka berperan itu ternyata yang pertama kita lihat
seorang guru dengan posisi membuku dengan datang diteriaki kemudian disuruh untuk berlari mencari lapangan. Membuku dengan suara sudah tadi kita sendiri dan kebanyakan di antara kita juga masih seperti itu. Membuku dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata merokok dan jari menunjuk menghati. Hasilnya kemungkinan murid marah, merasa dendam atau bersikap agresif begitu. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Tadi dengan suara memelas, halus, marah, mau jadi apa kamu seperti itu. Nanti ibu yang kena salah dan sebagainya itu kan posisinya dia sebagai yang jadi merasa bersalah. Selanjutnya usulan dengan tadi dipuji sebagai teman, seperti itu layaknya sebagai teman. Kamu kan lari yang paling jago, yang lari yang paling cepat, kenapa kamu jadi lambat? Itu lebih santai lagi dari kasus satu dua, dan hasilnya kita akan senang dan apa dengan guru ini termasuk dampaknya positif. Ya hanya saja di sini lagi murid menjadi tergantung pada guru tersebut atau cenderung atau begitu menyepelekan deh. Tidak ada jarak di antara murid kita kan SD, murid di usia SD itu tentang dengan kesalahpahaman Bapak Ibu. Misalnya kayak sampai jadi emang ayah loh deh, tapi dikiranya nanti malah tidak ada jarak antara guru dan murid. Jadi memang di sini bagusnya itu memang sebagai teman antara guru dan murid, tapi ada dinamisnya, ada ketergantungan dan satu lagi hilang rasa hubungan atau budaya berkurangnya rasa hubungan. Pemantau, bersifat formal. Tadi kamu terlambat, sebagainya. Tadi kan dipantau, kamu udah 12 menit terlambat, sementara masuknya itu jam 17 dan sebagainya. Itu kan dipantau dengan peraturannya diingatkan kembali. Nah, paham. Jadi di sini mereka sebenarnya tidak begitu senang anak-anak kalau kita seperti itu. Jadi tidak ada yang selalu itu tidak ada. Tapi maksudnya tidak timbul rasa balik dari diri sendiri, kesadaran diri telah membuat kesalahan. Manajer yang tadi ini. Jadi murid kemudian diingatkan, ditanya sebabnya, ya, ditanya alasannya, mencari solusi bersama. Tadi kan ditanya anaknya, kenapa kamu terlambat? Namanya kesiangan, alasan tidak dinyalakan. Jadi kenapa kamu bagaimana? Saya memperbaiki diri. Dengan cara apa? Sudah. Jadi bukan hanya sekedar doai. Kapan urusan yang masuk ke guru, akhirnya kok naik dari tidak. Jadi ditanya juga, didiagnosa juga rumahnya. Di rumah ada siapa? Ada kakaknya, ada ibu, ada ibunya. Jadi dicarikan solusinya dan diambil kesepakatannya. Kamu setuju? Kamu siap? Begitu kan? Kamu seperti itu siap. Berarti besok kamu menjadi baik, sudah siap. Memang betul. Kita itu betul-betul seperti itu, Bapak Ibu. Walaupun kita memang kita yang semua tadi kan anak SMA, otomatis kan kita masalahnya beda sekarang SD, tapi caranya seperti itu. Jadi benar-benar segampang, gitu nih. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah di dasar perlu terjadi. Guru mengambil posisi pemantau, guru melihat apa konsekuensinya, peraturannya, kamu pada posisi ini, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya. Di sini kita tidak lupa. Kita pun hanya sekedar melihat kesalahan rektor, gitu. Itu sebenarnya nih, ya Bu. Nah, tapi kita melewatkan solusi. Tidak ditanya, kamu sebenarnya di rumah dengan siapa, dengan ibu. Kalau main handphone, biasanya siapa yang mengingatkan sama ibu. Kalau begini begitu, punya tergantung masing-masing. Mari kita bersama mengimplementasikan ini. Mari mudah-mudahan lebih baik. Ini ada sedikit solusi. Jadi banyak sekali dari contoh film tadi pun sebetulnya sudah ada solusi bu. Solusi yaitu dari
yang selama ini contohnya seperti itu. Jadi kayak kita bilang itu tapi kalau yang bacanya aja sulit pasti ya. Kayaknya kita pun berdapatnya sama sebetulnya juga ada kesalahan begitu. Padahal harus kita bilang deh. Jadi memang harus menstabilkan dulu suasananya. Salah satu biasanya juga menghindari ketidakjujuran. Kalau kita tekan kadang-kadang kejujuran, ini terus memvalidasi. Aku tuh punya alasan, aku tuh punya sebagainya. Kenapa aku kurang banget dan sebagainya. Terus adakah cara yang berbeda untuk apa yang kamu butuhkan? Coba, besok kamu bagaimana? Dijalankan apa? Gitu kan tadi ya. Contoh. Ini apa yang kita sepakati tadi sudah di akhir video pun kita lihat kesepakatan antara guru dan guru. Nah, di sini kemarin kalau tulis kita videonya kayaknya mas bola ya segala. Nah, ini ceritanya ambil dari asal saya. Setiap orang dengan mengalami kesalahan, ya. Tapi semua orang mempunyai alasan. Kamu sudah menjelaskan dari alasannya adalah kamu tahu kesiannya. Mari kita cari solusinya, oke? Memangnya kamu sudah berapa hidupnya? Jadi kamu sudah tahu kan apa penyebabnya sehingga kamu mengalami kesiangan dan melambat di sekolah. Saya harus lebih awal dan punya kesiangan supaya kamu bisa bangun pagi lebih awal. Kamu harus bagaimana? Ayo, saya tidak akan memiliki malam. Jadi mulai besok kamu jangan mengulangi kesalahan lagi ya. Ya Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi. Ibu hargai sekali semangat kamu. Jadi besok mulai bagi diri ya. Sekarang kamu boleh sekolah. Terima kasih Bu. Perlu diketahui Bapak Ibu, saya membuat ini itu sebelum saya menonton. Jadi materi penontonnya belakangan. Jadi begitulah trik saya bagaimana. Saya disuruh di kasus begitu, silakan dipraktekkan. Sebetulnya ada 2 kasus, tapi cukup satu saja. Kemudian kalau boleh ini ya Bapak Ibu, sebetulnya seorang guru seperti itu kan acting ya. Tapi mudah-mudahan acting kita nih Bapak Ibu. Acting kita jangan hanya acting, tapi dilakukan di dalam dengan validasi tindakan, dengan menstabilkan, dengan mencari solusi bersama-sama begitu. Jadi kalau 10 anak yang sedang bermasalah, 10 kali kita membuat validasi, membuat tindakan, membuat solusi begitu. Karena kita dulu yang pegawaiannya seperti itu. Dilanjutkan lagi berikutnya yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya satu ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Untuk membuat anak yang merasa berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau anak itu merasa bersalah terus menghukum dirinya sendiri, kan ada yang ternyata selalu yang banyak, tapi ada anak bersalah. Terus stabilkan identitas buat belajar lagi Bapak Ibu validasi tindakan yang salah. Jadi dengan cara kita
dapat berkata kamu bisa saja melakukannya lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya, gitu kan? Jadi kita memang melakukan itu. Raya keyakinan. Kemudian tadi kan itu sudah seperti contoh yang saya buatkan itu sudah keyakinan. Jadi kalau ada berbuat salah, itu kan kita buat dan sebagainya. Tapi kan ada konsekuensinya seperti itu. Nah, kemudian ini juga video yang kedua, tapi tidak saya katakan karena ini sama. Begitu Bapak Ibu dari diseminasi saya untuk budaya positif sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya minta refleksi dari Bu Yuli. Mungkin silakan Bu Yuli untuk menutupnya. Silakan refleksi dari Bu Yuli tentang diseminasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari khususnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya untuk perjalanan pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi yang khusus ini berjalan pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, menurut saya bagus sekali khususnya apa yang sudah khusus dipaparkan, apa yang sudah khusus disajikan di sini, itu semua membuat pembelajaran yang baru bagi kita semua di sini, dan kita berharap, saya pribadi berharap semoga kita semua bisa melaksanakan dan menerapkannya di kelas kita masing-masing. Tetapi kita tahu, saya pribadi, saya di kelas 1 untuk menerapkan apa yang Bu Susi sajikan tadi, saya berpikir kira-kira saya mampu atau tidak ya, seperti itu. Untuk itu saya minta tolong pada Bu Susi khususnya yang pada pagi hari ini melontarkan dan tentunya sudah mempraktekkan. Saya mohon bantuannya karena kelas 1 itu menurut saya untuk membedakan antara peraturan dan keyakinan pun itu belum mampu. Jadi saya sendiri juga harus bisa belajar dulu perbedaannya antara peraturan dan keyakinan sendiri. Tapi untuk semuanya saya merasa cukup bagus karena bagus sekali dan itu luar biasa. Terima kasih untuk Bu Susi, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, dari program saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari saya, terima kasih atas refleksinya dari Bu Yuli dan teman-teman semua. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah yang mensupport dari segala sisi, baik dengan mental saya ataupun ketersediaan Ibu sebagai orang yang dituakan dan juga pemimpin kami dengan sangat bijaksana, memberikan kesempatan dan memberikan arahan kepada kita semua agar tercapainya tujuan belajar kita semuanya di sekolah ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu Kepala Sekolah khususnya. Saya akhiri diseminasi saya. Sebelumnya saya minta maaf, pastinya penyampaian saya banyak kekurangan, kekeliruan dan mungkin berupa di hati kalian semua. Saya minta maaf dengan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari Ibu Susianti SPDSD tentang budaya disiplin positif. Acara dunia cara telah kita lalui, tibalah kita pada penutup acara. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Akbar bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon